Klinik ini dibuka pada tanggal 8 Oktober 2024. Banyak yang bilang ini adalah bisnis inovatif, tapi ada juga yang nyinyir. Kenapa sih nggak bisa matematika aja sampai dilarikan ke rumah sakit? Apakah anak Anda kayak gini? 4 kali 8. Pas, Pak. 3 kali 7. 24. Salah. 3 kali 32. Salah. Enggak, 22. Salah. Pas, Pak. 5 kali 4. 5 kali 4, 24. Salah. 23. Salah. Pas. 8 kali 9. Pas, Pak. Iya. 7 kali 6. Pas, Pak. 9 kali 6. 72, Pak. Salah. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. 32 dibagi 4. 10 dibagi 5. Setahun tuh berapa bulan? Setahun 12. 12. 2 tahun berapa bulan? Setahun tuh 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Cicing ini kan logis anak-anak matematika sekarang itu kan parah emang. Setahun 12 bulan, 2 tahun berapa? Buat SMA Cibatu, latih anak-anak sekolahnya berhitung dengan baik. Ini Intan kaget banget loh. Ini anak SMA loh guys. Perkalian 1 digit aja nggak apa di luar kepala. 12 kali 2 kan 2 digit ya Intan. Meskipun gitu 12 kali 2 pun itu mestinya ya sudah apalnya itu di luar kepala. Untung loh itu bukan anakku. Anakku yo tak ajar pakai rotan. Makanya yo Intan nggak bisa. Makanya Intan nggak dikasih anak. Lah gimana perkalian 1 digit aja ndak apal. Terus otaknya itu isinya apa? Joget-joget TikTok tok. Mungkin separah ini anak-anak zaman sekarang. Sampai di China itu ada rumah sakit matematika. Kayaknya Indonesia juga perlu bikin ini. Lah gimana? Perkalian 1 digit ndak bisa. Ini darurat nasional men. Bisa-bisa UN di Indonesia jadi ngitung kembalian di Indomaret ini. Di video ini Intan mau ngebahas tentang rumah sakit matematika yang ada di China. Ini beneran rumah sakit, bukan tempat les. Ini bukan clickbait. Tak kasih tahu di video ini. Dajiahao, wo jiu Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty 小戏。New release kaos gambar baru. Guan Yi dioperasi tabib Huatuo, tabib nomor 1 zaman 3 negara. Guan Yi ini agak lain ya. Biasanya orang kalau dioperasi itu berbaring loh. Dia malah main Weiqi. Weiqi itu salah satu caturnya China. Ini adalah salah satu kejadian epik yang ada di Samko. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblong ada 2 macam tipe, premium sama standar. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya premium sama standar apa? Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Cuman 3 menit. Ditonton aja. Kaos yang Intan pakai ini warnanya warna mint ya, yang cuman ada di kaos premium. Selain Guan Yi dioperasi, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada glow in the dark, ada efek rainbow kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Ada juga efek emas, emasnya emas berkilau ya. Kalau teman-teman ndak suka aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Mau tulisan besar, tulisan kecil juga ada. Polo shirt pun juga ada. Mau kaos kayak sancai gini juga ada. Selain gambar Guan Yu dioperasi oleh tabib Huatuo, ada juga yang Guan Yu sendirian. Ada yang Guan Yu bersama saudara angkatnya, Chang Fei dan Liu Bei. Ada juga Guan Yu bersama 5 jenderal macan. Tokoh-tokoh Samko lengkap mulai dari Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Dr. Huatuo, Huang Zhong, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Tokoh non-Samko juga ada, mulai dari Hakim Pao, Kaisar Qin Shi Huang, Konfusius, dan
Kerasakti. Kalau teman-teman kesusahan cari linknya bisa chat admin Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Open PO cuman sampai tanggal 12 Mei. Setelah close PO sudah nggak bisa pesen ya. Okay, let's start. Seriusan nih ya, Intan mau cerita pas Intan SD itu ada tes mendadak. Jadi pas pelajaran matematika tanpa diduga itu anak-anak semuanya kita tuh suruh masukkan semua buku. Meja itu kosong. Terus ibu guru itu keliling bawa penggaris. Terus dia nunjuk anak-anak 3 kali 7. Kalau anak yang ditunjuk nggak bisa jawab, disuruh nulis 50 kali. Terus dia keliling lagi, 8 kali 6, 2 kali 4, kayak gitu. Nah, begitu ada satu anak yang nggak bisa, langsung si guru itu batin, oh ini anak nggak bisa, nggak belajar ini. Akhirnya si anak itu ditunjuk terus, dicing. Sampai ada pernah satu kasus, satu anak itu nulis sampai 250 kali, berarti dia 5 kali nggak bisa jawab. Alhamdulillah Intan lolos terus, ya soalnya Intan belajarnya ya mati-matian, ngapalin perkalian 1 digit itu. Gini loh guys, perkalian 1 digit itu dasar hidup loh. Itu dipakai di dunia kerja, dipakai di kehidupan sehari-hari. Gimana bisa mereka itu nggak hafal di luar kepala? Intan heran loh, sekarang itu bukannya sudah ada les kumon, les sempoa, les aritmatika yang ngebikin anak itu ngitungnya itu cepet. Ada nggak teman-teman yang nonton video ini punya anak SMA? Apakah kayak gini juga, perkalian 1 digit aja nggak hafal di luar kepala? Kalau perkalian 1 digit aja nggak hafal, apalagi luas trapesium. Nah, plot twistnya guys, ya meskipun ya memang banyak perkali anak-anak yang darurat matematika, gak hafal perkalian 1 digit di luar kepala. Kemungkinan anak nggak bisa matematika perkalian 1 digit nggak hafal itu ada 2. Yang pertama karena memang si anak itu males, joget-joget terus di TikTok, nggak mau belajar, itu yang pertama. Kalau anak yang pertama ini solusinya rotan, ya. Nah, ada anak yang kedua. Anak kedua ini memang mereka sudah kerja keras, tapi memang nggak bisa karena ada gangguan belajar. Rumah sakit matematika ini tujuannya berdirinya rumah sakit matematika untuk ngatasi anak-anak yang nomor 2 ini. Dan jujur aja Indonesia juga waktunya ngebikin beginian. Ini wacana yang bagus, bisnis yang bagus, dan Indonesia perlu karena sudah parah perkalian 1 digit nggak hafal untuk level SMA itu parah. Untuk anak-anak tipe 2 yang ada kesulitan menghafal matematika, kesulitan belajar matematika bukan karena males, karena dia punya gangguan belajar. Di Shanghai Children's Medical Center ada salah satu rumah sakit anak yang paling terkenal di China. Mereka itu buka layanan spesial buat anak-anak bahkan orang tua yang merasa otaknya itu ngelek kalau belajar matematika atau ketemu angka. Klinik ini dibuka pada tanggal 8 Oktober 2024. Begitu klinik ini dibuka, banyak orang yang merasa bahwa klinik ini adalah ide yang inovatif, ide yang jenius. Tapi nggak sedikit dari mereka itu batin, mikir, masa nggak bisa matematika aja sampai dilarikan ke rumah sakit. Tenang guys, klinik ini bukan tempat anak-anak disuntik langsung jadi jago trigonometri atau anaknya itu otaknya dioperasi supaya bisa menghitung lebih cepat, bukan kayak gitu ya. Tapi klinik ini lebih ke pendekatan evaluasi medis, intervensi psikologis, pelatihan kognitif, sampai edukasi buat orang tua. Intinya, siapa tahu memang si anak ini punya gangguan belajar. Seperti salah satu contohnya adalah diskalkulia. Diskalkulia itu kayak penyakit yang kesulitan untuk menghitung angka. Teman-teman tahu disleksia. Disleksia itu kan kesulitan membaca, ya kan? Kalau diskalkulia itu kesulitan dalam menghitung. Kayak disleksia tapi di angka. Nah, menariknya ya, banyak orang tua itu pukul rata, nganggep anak kita itu kalau matematikanya jelek berarti anak kita males, padahal nggak semuanya kayak gitu. Padahal ada yang bekerja keras tapi ya tetap nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata secara ilmiah ada bagian otak yang memang berperan penting dalam hal ini. Nama otak itu adalah lobus parietal.
Ini bagian otak yang bertanggung jawab terhadap penalaran spesial, dan ini salah satu fondasi penting ya dalam belajar matematika, terutama geometri. Studi neuroimaging menunjukkan bahwa anak-anak yang kesulitan dalam melihat angka, kesulitan menghitung, dia punya aktivitas yang sangat kecil di bagian itu, di bagian lobus parietal itu. Jadi bukan mutlak salah gurunya ya, meskipun gurunya itu ya boleh tetap dikritik kalau ngajarnya itu kayak baca koran. Kayak inget-inget pada zaman SMP itu ya, suruh ngitung keliling luas kolam renang. Intan protes dong, ngapain ini pakai pi, ngapain? Kenapa nggak pakai tali aja dikelilingin, iya kan? Nah, di klinik ini mereka itu fokus banget di bidang kemampuan spasial, kayak ngebayangin bentuk-bentuk 3D di otak. Memahami rotasi benda, memetakan jarak. Kalau anak SME itu bingung bayang ruang, memetakan ruang itu bingung. Bisa jadi anak ini punya gangguan kognitif minor yang mana kita itu nggak tahu. Biaya konsultasinya ini nggak mahal kok guys, murah, cuman 316 yuan alias 700.000. Tapi tetap aja banyak orang tua itu yang nyinyir, ngapain nggak bisa matematika aja sampai harus disuruh ke rumah sakit. Tapi sekali lagi ya guys ya, rumah sakit ini itu bukan serta-merta, wah anak saya matematikanya itu merah terus dikirim ke sana semua, enggak. Kalau anaknya males ya solusinya rotan, itu satu-satunya. Ini buat anak-anak yang benar-benar mengalami kesulitan belajar secara serius yang mungkin disebabkan karena gangguan neurologis ringan. Ini bisa disembuhkan di rumah sakit ini, bisa juga ini karena trauma atau kondisi mental lain yang nggak kelihatan di luar. Tapi ya teman-teman jangan bayangno orang anak nggak bisa matematika masuk rumah sakit keluar langsung bisa ngerjakan soal-soal olimpiade matematika, nggak kayak gitu ya. Mereka lebih fokus ke pendekatan ilmiah dan psikologis. Ada psikolognya, ada dokter spesialis untuk tumbuh kembang anak, ada terapi edukatif, sampai ahli neurologi itu juga terlibat. Tujuannya itu untuk membantu anak mengenali kekuatannya, bukan sekedar untuk ngapalin rumus doang. Dan menariknya klinik ini itu melibatkan orang tua secara aktif, jadi nggak melulu anaknya doang yang disalahin. Bisa jadi anak ini stres karena orang tua itu terlalu nuntut yang ketinggian. Sang papa itu selalu bilang, kamu itu harus ranking 1 kayak papa dulu tuh sekolah ranking 1 terus. Padahal zaman sekarang itu ranking kan bukan segala-galanya. Ranking 1 buat apa kalau bikin anak stres? Klinik ini bisa jadi semacam cermin ya untuk refleksi pendidikan kita, karena selama ini tuh kita mementingkan hasil akhir, mementingkan nilai, mementingkan ranking, mementingkan masuk universitas ternama, tapi lupa bahwa proses belajar itu juga harus diperhatikan. Anak-anak ini bukan robot, mereka punya cara berpikir dan berkembang yang berbeda-beda. Oke, matematika itu penting, tapi yang lebih penting lagi memahami bahwa setiap anak itu juga unik. Kalau ada anak yang butuh bantuan dalam berhitung, bukan berarti itu anak bodoh. Siapa tahu itu anak bakatnya di bidang lain. Siapa tahu dia seniman, siapa tahu dia penulis. Klinik seperti ini itu membantu kita untuk melihat seorang anak secara lebih manusiawi. Kesimpulannya, kalau kita sebagai orang tua ya, ngelihat anak ini sudah belajar rajin, sudah kerja keras, tapi nggak bisa-bisa matematikanya. Solusinya yaitu rumah sakit matematika, disembuhkannya di situ. Kalau memang dia sudah belajar, bekerja keras. Tapi kalau dia males-malesan, ya solusinya tetap aja rotan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Kan, terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.